Perhitungan satu suro menurut kalender Saka Jawa original atau Saka Jawa yang lama itu tidak ada atau tidak dikenali, karena suro itu lahir di abad ke-17 di era Sultan Agung Mataram. Sultan Agung ini yang memodifikasi kalender Saka Jawa original, kalender Saka Jawa yang lama menjadi kalender Saka Jawa yang baru. Nah, pergantian tahun di era Saka Jawa yang baru ini disebut suro, atau yang kita kenal dengan malam satu suro. Itu adalah malam pergantian tahun. Di era sebelumnya jelas tidak dikenali istilah satu suro. Pergantian tahun kalender Saka Jawa yang kuno, yang sebelum dimodifikasi itu ya pergantian tahun begitu saja, tidak ada istilah khusus. Namun ada tradisi masyarakat lokal di Jawa khususnya yang masih lestari di Bali saat ini adalah dengan melakukan ritual catur berata, amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Kemudian yang kita kenal sekarang sebagai nyepi. Nyepi ini adalah nama ritusnya, bukan nama peringatan hari pergantian tahun Saka Jawa yang lama. Tentu saja penjelasan saya kali ini akan mengundang banyak komentar ya, terutama yang selalu menyangkut pautkan budaya Jawa itu dengan India, dan nyepi itu adalah tradisi India. Nehi di India sendiri itu berbeda-beda tiap daerah di dalam melakukan pergantian tahun. Seperti di Karnataka, Andhra Pradesh itu kalau nggak salah mereka menyebutnya sebagai Ugadi. Di Maharashtra mereka menyebutnya sebagai Gudi Padwa. Lalu mereka ada yang mengatakan Vaisakhi di Punjab. Dan sebagian lagi di daerah India bagian utara mereka menyebutnya dengan Chaitra Navratri. Jadi nyepi bisa saya simpulkan sebagai warisan yang otentik dari leluhur kita zaman dulu. Ada benang merah antara suro dan nyepi itu ya. Salah satunya adalah tidak melakukan perjalanan jauh, tidak mengadakan pesta yang disebut lelanguan itu tadi, terus menyucikan pusaka-pusaka atau tempat-tempat suci seperti sanggar pamujan di rumah atau altar, atau kalau teman-teman yang meyakini suro itu biasanya melakukan jamasan keris atau pusaka ya. Jadi tradisi ini masih dijaga benang merahnya meskipun dilakukan dengan cara yang berbeda. 3 atau 4 hari sebelum hari raya Nyepi ada yang melakukan melasti, yaitu semacam penyucian ya. Mereka bisa melakukan di pantai atau di tempat-tempat sumber air. Kemudian mereka melakukan tawur kesanga. Secara makna simbolis itu adalah menyeimbangkan unsur Buddha dan unsur dewa, menyeimbangkan semesta. Lalu ada lagi pengerupukan, yaitu kita mengusir energi-energi negatif yang berdiam di dalam frekuensi, dan terlibatnya unsur api di sini adalah untuk melakukan sebuah penyucian. Karena leluhur kita zaman dulu itu meyakini air itu untuk membersihkan, sedangkan api untuk menyucikan. Dan tentu saja semua itu adalah makna filosofis ya. Buddha itu ada di dalam diri kita, energi negatif itu juga sebenarnya berdiam di dalam diri kita. Jadi kita melakukan sebuah ritus itu sebagai gambaran, sebagai simbol-simbol daripada diri kita sendiri, mana yang harus dihilangkan dan mana yang harus ditambahkan. Secara garis besar suro itu sendiri memiliki makna yang mendalam agar kita kembali merenungkan, kembali kontemplasi apa yang telah kita perbuat dan apa yang harus kita perbaiki di kemudian hari. Bukan sekedar ritus budaya yang mengedepankan mistisme, tetapi lebih dalam daripada itu adalah filosofis bagaimana kita melakukan kontemplasi, pembersihan diri kita sendiri, pembersihan benda-benda yang kita anggap pusaka. Pusaka itu bukan hanya sekedar keris. Segala hal, segala sesuatu benda yang kita pakai untuk kehidupan kita itu bisa dikategorikan sebagai pusaka. Misal orang berdagang ya, tempat dagangannya itu bisa dianggap pusaka. Petani pun menganggap pacul itu adalah pusaka dia, karena pacul itu sangat-sangat berjasa buat mata pencaharian dia. Dan seterusnya, banyak hal yang kita anggap pusaka itu tidak melulu kepada benda-benda bertuah.
Pusaka itu adalah benda-benda yang kita pergunakan untuk berjuang demi kehidupan. Itu pusaka. Saya pribadi ngikut kemana saja sih, diundang teman untuk melakukan suruhan, ayo. Melakukan melasti, ayo. Tawur kesanga, ayo aja gitu. Yang penting filosofisnya itu kena, agar kita melakukan kontemplasi, introspeksi diri, mengevaluasi apa yang kita kerjakan di masa lalu dan apa yang harus kita perbaiki di masa depan, agar setiap tahun kita itu memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya sekedar melestarikan budaya, tetapi kita harus mendapatkan esensi dari melakukan ritus budaya itu. Bukan sekedar validasi bahwa kita orang Jawa yang harus melestarikan ritus-ritus budaya. Tidak, esensinya harus dapat. Setiap tahun berganti, seharusnya kita itu semakin lebih maju lagi, semakin bisa memperbaiki apa yang kurang di dalam diri kita, sehingga semakin ke depan hidup itu semakin penuh keberkahan, penuh kebaikan. Lantas apakah benar kabar yang beredar itu bahwa suro itu angker, mistis, dan kita tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat pesta pora? Intinya di dalam 1 tahun itu minimal setidaknya kita itu meluangkan waktu beberapa hari untuk melakukan kontemplasi, evaluasi kepada kehidupan kita sendiri. Bukan sekedar berpuasa catur berata, menahan diri dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu, leluhur kita itu berharap bahwa setiap tahun kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan kita, agar kita itu tidak sengsara dan menderita di dunia ini. Dan kesimpulannya adalah bagi teman-teman yang melaksanakan, mengikuti ritual suro, silahkan. Yang masih ikut nyepi, monggo. Dan yang tidak mau mengikuti kedua-duanya pun, monggo silahkan, tidak ada yang memaksa. Rahayu.